Have mercy on me, a sinner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Megarmatika Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan trigonometri kelas 10 berdasarkan siaran di TVRI ya, mengenai materi SMA, yaitu perbandingan trigonometri kelas 10. Jadi nanti saya akan membahas soal latihan yang ada di situ. Tapi sebelumnya kita ke materi dulu agar lebih jelas, lebih paham ya. Baik, kita langsung saja. Jika ada segitiga siku-siku, nah ini segitiga siku-siku, siku-sikunya di B, segitiga ABC, siku-siku di B, maka untuk mencari perbandingan trigonometri itu ada 6 ya. Kita ambil sudut yang A dulu. Ini kalian harus paham betul. Kenapa ini sisi depan? Maksudnya sisi depan itu depannya sudut A. Jadi kalau ini sudut A, maka sisi depannya adalah sisi BC. Kalau ini depan, ini jelas miring ya. Miring itu selalu di depannya siku-siku. Kemudian yang ini pasti sisi samping. Untuk mempermudah, jadi sisi depan dianggap D, depan, miring, sa, samping. Jadi, pertama untuk perbandingan trigonometri itu ada sin A. Nah, sin A, sin demi. Itu harus hafal ya, karena ini dasarnya. Sin demi, depannya adalah BC. Miringnya adalah AC. Kemudian cos adalah sami, samping bermiring. Cos sami, samping bermiring. Sampingnya adalah AB, miringnya adalah AC. Setelah cos adalah tan. Tan itu bisa ditulis tan, namanya ya, bisa tangan. Boleh tangan, boleh. Misalkan gini. Tangan A boleh. Kalau tangan sin demi kosami tan desa. Jadi untuk menghafalkannya seperti itu. Sin demi kosami tan desa. D, depannya adalah BC. Sampingnya adalah AB. Selain tiga ini, ada yang namanya kosekan, atau dilambungkan dengan kosek A. Kosekan itu artinya adalah seper sin A. Jadi biasanya kalau kosek dikiranya seper kos ya, tapi justru kebalikannya. Kosekan adalah seper A, seper sin A, seper sin A. Jadi sama saja, artinya kalau 1/sin A itu adalah kebalikan dari sin. Kalau sin itu demi, maka kosekan adalah miring per depan. Pokoknya kebalikan dari sin A. Kalau sin A ketemunya BC per AC ya, jadinya adalah AC per BC. Jadi kebalikan. Sama dengan kosekan, sekan A. Nah, justru kalau sekan itu adalah seper cos, kebalikan dari cos. Kalau cos itu sami, berarti kebalikannya ya mi per sa, yaitu AC per BC per AB. Jadi berkebalikan. Yang terakhir adalah kotan A atau kotangan A ya. Jadi boleh. Kotan itu kebalikan dari tan. Kalau tan itu desa, maka kotan adalah seperti, yaitu AB per BC. Intinya ini adalah kebalikan. Gitu ya. Jadi ada 6 poin. Ini hanya dari sudut A saja, nanti ada lagi dari sudut C, jadi berbeda sisi depannya. Nah, baik, kita langsung ke
latihan soal yang ada di siaran TVRI ya, biar lebih paham. Ini satu soal latihan yang diberikan dari siaran TVRI ya, kita coba bahas sama-sama. Diketahui segitiga PQR yang siku-siku di titik Q. Siku-siku di titik Q artinya ini adalah siku-sikunya. PQ sama dengan 8, PQ sama dengan 8, dan QR sama dengan 4. QR 4. Tentukan perbandingan trigonometri pada segitiga berikut. Baik, kalau dilihat dari segitiga ini, ada satu garis atau yang belum diketahui, atau satu sisi segitiga yang belum ketemu nilainya ya, angkanya berapa. Maka karena dia segitiga siku-siku, maka berlaku yang namanya rumus Pythagoras. PR merupakan sisi miring. Kenapa sisi miring? Karena di depannya siku-siku. Nah, itu adalah Pythagoras ya. Ingat, kalau Pythagoras ya, sisi miring, kalau yang ditanya sisi miring, maka ditambahkan saja angka yang lain. Kalau bukan sisi miring, dikurangkan. Jadi untuk mempermudah. Baik, kita kembali ke PR. PR di sisi apa? Ya, sisi miring. Ini sisi miring karena di depannya siku-siku. Miring ditambah, angka yang lain ditambahkan. Jangan lupa pakai kuadrat ya. 8 kuadrat adalah 64, kemudian 4 kuadrat adalah 16. 64 ditambah 16 80. Nah, biasanya kalau nggak bisa diakarkan langsung, maka disederhanakan. 80 itu 16 dikali 5. Sehingga akar 16 itu 4, dia keluar ya. Akar 5 tidak bisa diakarkan, maka tetap ya. 4 akar 5 adalah sisi PR. Sudah ketemu ya, kita tulis dulu 4 akar 5. Kalau ditanya perbandingan trigonometri pada segitiga berikut, itu berarti ada dua pertanyaan. Dari sudut P sama dari sudut R. Kenapa tidak sudut Q? Karena Q itu sudah jelas siku-siku. Baik, yang pertama kita lihat dari sudut P. Untuk mempermudah, kita gambar ulang segitiganya. Asal saja. 8, 4, ini 4 akar 5 ya. P, R, Q. Oke. Kalau dari sudut P, maka kalian harus tahu benar mana depannya sudut P. Ini sudut P ya. Depannya ya pokoknya ini. Nah, ini depannya. Oh, berarti ini sisi depan. Kalau ini sisi apa? Jelas miring, karena di depannya siku. Berarti yang ini adalah samping. Baik, kalau sudah, tinggal kita cari yang pertama apa? Poin yang pertama. Ya, sin ya, sin P. Sin demi, nah itu harus apa? Sin demi cos sami tan disa. Baik, untuk sin demi depannya adalah 4. Miringnya adalah 4 akar 5. Nah, ini boleh dicoret ya karena sama. Biasanya kalau bawahnya itu tidak rasional, maka kita rasionalkan, dikalikan dengan akar 5. Ini anggapnya 1 ya, 1 kali akar 5, 1 akar 5 per akar 5 dikali akar 5 ada 5. Jadi hasilnya 1/5 akar 5. Dirasionalkan karena akarnya berada di bawah ya. Yang kedua adalah cos sin demi cos sami. Jadi boleh, kalau belum hafal ya urutkan saja sin demi cos sami. Nah, cos samping per miring, maka sampingnya adalah 8, miringnya adalah 4 akar 5. Sama halnya dengan yang pertama ya, yang sin tadi kita perkecil, 8 bagi 4 adalah 2. Karena ada akar 5 di bawah, kita rasionalkan.
2 dikali akar 5 ya, 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 adalah 5. Sin cos kemudian tan sin demi cos sami tan desa, depan per samping. Depannya adalah 4 ya, 4 ya, sampingnya adalah 8. Disederhanakan sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 adalah 2. Oke, itu untuk sin, cos sama tan. Kemudian selanjutnya adalah kosekan. Kosekan P. Nah, ini kosekan kebalikan dari sin gitu kan. Supersin. Supersin tinggal kita ambil ini saja lah, yang ini. Nah, ini yang diambil ya. Ini tadi kan hasilnya nih ya. Kalau sudah cari sin, tinggal dibalik saja. Awalnya kan 4 per 4 akar 5, tinggal dibalik saja. 4 akar 5 per 4. 4 bagi 4 itu kan 1. Berarti hasilnya adalah akar 5. Jadi mempermudah langkah kita. Kalau sudah ketemu sin, langsung saja. Kemudian sekan P adalah seperkos. Sama halnya dengan kosekan, maka kebalikan dari cos yang mana tadi? Yang ini ya. 8 per 4 akar 5 ya, awalnya kalau ini tadi kan hasil penyederhanaan ya. Maka kalau dibalik ya 4 akar 5 per 8 disederhanakan sama-sama dibagi 4, 8 bagi 4 dapat 2. Ini 1 ya, sehingga hasilnya adalah 1 per 2 akar 5. Kemudian untuk kotan P, kebalikan dari tan. Nah, tan tadi adalah 4 per 8 ya. Maka kalau dibalik adalah 8 per 4, sama saja dibagi ya. 8 dibagi 4 adalah 2. Nah, itu perbandingan trigonometri untuk sudut P. Lalu untuk sudut R apakah sama hasilnya dengan ini? Nah, kita buktikan ya. Oke, ya, kita hapus dulu. Oke, kita lanjutkan. Kalau dari sudut R, kita gambar lagi biar paham ya. Jangan lupa tandanya. Q, R, P. Tadi 4, sini 8, ini 4 akar 5. Baik. Kalau sudut R, maka sisi depannya pun berbeda di sudut R ya. Depannya ya sini. Nah, maka ini adalah sisi depan. Jelas ini sisi miring, kalau miringnya tetap karena miring itu selalu di depannya siku-siku. Sedangkan ini adalah samping. Nah, lalu kita masukkan ke poin-poinnya ya. Sin R. Sekarang ganti sin R ya. Sin demi. Sin demi. Depan per miring, depannya berapa? Ya, 8, miringnya 4 akar 5. Ya, sama halnya dengan yang tadi ya, kita sederhanakan. 8 dibagi 4 itu 2 ya. Berarti oh ya maaf, karena ini akar 5-nya di bawah, di penyebut, maka dirasionalkan dikalikan akar 5. 2 kali akar 5, 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 adalah 5. Kemudian cos R, ya apalagi, jadi sering mengerjakan, sering hafal. Semakin hafal, sin demi cos sami. Sami, samping, sampingnya adalah 4 ya. Miringnya adalah 4 akar 5. Sama disederhanakan, habis ya. Yang satu, jangan lupa dirasionalkan karena posisi akarnya berada di bawah. 1 kali akar 5 adalah 1 akar 5. Akar 5 kali akar 5 adalah 5. Kemudian tan R, sama ya. Sin demi cos sami tan desa. Depannya adalah 8, miringnya sampingnya adalah 4. 8 dibagi 4 adalah 2. Nah, kemudian untuk kosekan R, kebalikan dari sin. Nah, kok cos justru kebalikan dari sin? Begitu saja untuk mempermudah. Ya, poinnya yang pertama tadi ya, yang ini. Pokoknya kebalikan itu yang pertama, yang hasil pertama saya kasih tanda dulu untuk mempermudah ya.
Ini tadi 8 per 4 akar 5, kalau dibalik berarti 4 akar 5 per 8 disederhanakan, sama-sama dibagi 4, ini adalah 2, ini 1. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2 akar 5. Kemudian sekant R adalah seperkos ya. Kosnya ini berarti kalau dibalik adalah 4 akar 5 per 4. Coret 1 ya, habis, sehingga hasilnya adalah akar 5. Terakhir adalah kotan R. Sepertan, kebalikan dari tan. 8 per 4 dibalik menjadi 4 per 8. Disederhanakan, sama-sama dibagi 4, maka hasilnya adalah 1 per 2. Selesai. Nih, satu soal saya ambil dari tayangan di TVRI. Baik, untuk soal sendiri itu tidak selalu bentuknya seperti ini ya. Ini salah satunya. Saya tambahi satu soal lagi dari buku BSE. Ya, buku BSE untuk kelas 10. Nah, ini buku BSE. Nah, dari trigonometri atau perbandingan trigonometri. Jadi ini salah satu contoh soal lain. Baik, nomor 2 ya, dari buku BSE. Diketahui suatu segitiga siku-siku dengan nilai sinus salah satu sudut lancipnya adalah akar 3 per 2. Tentukanlah nilai kosinus dan tangen sudut tersebut. Jadi kalau segitiga tidak ada gambarnya, maka kalian harus gambar sendiri agar lebih paham ya. Diketahui suatu segitiga siku-siku, berarti diketahui segitiganya adalah siku-siku. Untuk mempermudah kita, bolehlah kita gambar, maaf ya, segitiganya siku-siku yang mudah saja. Nah, seperti ini kan mudah. Dengan nilai sinus adalah salah satu sudut lancipnya adalah akar 3 per 2. Katakanlah salah satu sudut lancipnya itu kita misalkan dengan alfa ya. Alfa, salah satu sudut lancipnya. Sinus sudut lancipnya. Berarti diketahui sin alfa sama dengan akar 3 per 2. Ini pahami dulu. Ya. Salah satu sinus sudut lancipnya adalah akar 3 per 2. Baik. Misalkan sin alfa sama dengan akar 3 per 2. Setelah kita gambar, pahami. Sin itu rumusnya apa tadi? Sin demi. Sin demi. Sin demi. Berarti sin itu rumusnya depan per miring. Oh, berarti jelas. Depannya sudut alfa adalah akar 3. Sedangkan miringnya adalah 2. Mana sih depannya? Ya ini. Ini depannya. Ini sisi depan ya. Ini jelas miring. Kenapa miring? Yaitu di depannya siku. Nah, ini adalah samping. Depan ya, berarti depannya akar 3, tulis di sini. Nah, miringnya adalah 2. Sehingga ada salah satu sisi yang belum diketahui, kita cari pakai Pitagoras. Pitagoras. Ingat, tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau Pitagoras, kalau yang ditanya sisi miring ditambah, kalau bukan dikurangi saja. Ini samping, berarti kan bukan sisi miring toh? Ya dikurangi. Yang dikurangi angka-angka yang lain ya. Jadi 2 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Akar 2 kuadrat adalah 4. 2 kuadrat adalah 4, akar 3 kuadrat hasilnya adalah 3. 4 dikurangi 3, 1, akar 1 adalah 1. Berarti kita sudah mendapatkan bagian sampingnya adalah 1. Kalau sudah lengkap seperti ini, baru pertanyaannya apa gitu. Tentukanlah nilai kosinus dan tangen. Berarti pertanyaan ada 2. Yang pertama ya adalah kosinus alfa. Ingat ya, sin demi kos sami. Berarti samping per miring. Sampingnya adalah 1, miringnya adalah 2. Tidak perlu disederhanakan ya, karena sudah sederhana. Pertanyaan kedua adalah tangen sudut tersebut. Berarti tan alfa ya. Baik, sin demi kosami tan desa. Desa depan per samping, depannya adalah akar 3, kemudian sampingnya adalah 1. Akar 3 bagi 1 adalah akar 3, sehingga hasilnya adalah akar
3. Baik, itu satu soal dari BSE dengan bentuk yang lain ya. Saya tambah satu lagi soal dari BSE. Ini saya juga ambil dari soal di BSE buku kurikulum 2013 ya, kelas 10. Nomor 3, pada sebuah segitiga KLM dengan siku-siku di L berlaku sin M sama dengan 2/3 dan panjang sisi KL sama dengan akar 10. Tentukanlah panjang sisi segitiga lainnya. Baik, pada sebuah segitiga KLM dengan siku-siku di L, jadi kalau ada seperti ini gambar lagi. Hati-hati di sini. Pada sebuah segitiga KLM dengan siku-siku di L, berarti siku-sikunya harus di L. Letakkan dulu L. Karena KLM berarti ya sini ya. KLM. Kalau ini letak L-nya sudah keliru nanti salah ya. Hati-hati. Berlaku sin M sama dengan 2/3. Sin M 2/3. Sin M 2/3, kita tulis dulu, sin M 2/3. Ini perbandingan ya. Dan panjang sisi KL, panjang sisi KL akar 10. KL ya, akar 10. Tentukan panjang sisi segitiga lainnya ya. Maksudnya kalau panjang sisi segitiga lainnya ya ini. Kan sisinya ada 3 ya, KL-nya sudah diketahui, LM-nya belum, MK-nya belum. Baik, dari yang diketahui kita bisa mencari sisi-sisi yang lain. Diketahui bahwa sin M sama dengan 2/3. Sin itu rumusnya apa sih? Sin demi depan per miring. Nah, karena sin M ya, maka sudut M yang dipoinkan sudutnya. Ingat ya, depannya, berarti sisi depan. Depannya siku-siku jelas sisi miring, ini samping. Ya. Baik, sin M. Sin itu rumusnya apa? Sin demi. Diketahui ya, hasilnya adalah 2/3. Depannya adalah akar 10. Ini perbandingan ya, jangan bingung. Per miring, miringnya adalah MK. Sama dengan 2/3. Kalau ada soal yang seperti ini ya dikali silang saja. 2 dikali MK maka hasilnya adalah 2 MK. Kemudian 3 dikali akar 10, 3 akar 10. Berarti MK nya ini ya, kali pindah jadi bagi 3/2 akar 10. Ini adalah panjang dari sisi MK. MK nya sudah ketemu, kurang sisi apa yang belum? Yaitu sisi LM. Sisi LM ya. Kalau MK nya sudah ketemu 3/2 akar 10 ya bisa kita mencari untuk sisi LM ya. Nah, saya tulis di sini ya biar kelihatan. Miringnya adalah 3/2 akar 10. Karena yang ditanya LM itu sisi samping, berarti bukan sisi miring. Kita pakai Pitagoras ya kalau segitiganya sudah diketahui siku-siku ya, 2 sisi diketahui. Untuk mencari sisi yang lain, 1 sisi yang lain boleh Pitagoras. Karena sisi samping maka dikurangi ya. Sampingnya berarti ini 3/2 akar 10 kuadrat dikurangi akar 10 kuadrat ya. 3 kuadrat adalah 9, 2 kuadrat adalah 4, akar 10 kuadrat adalah 10. Dikurangi akar 10 kuadrat 10. Bolehlah disederhanakan atau nanti juga nggak apa-apa. 9 kali 10 ada 90/4 10. Kalau ada seperti ini disamakan penyebutnya ya. 4 ini 90 tinggal dikalikan saja. 10 kali 4 adalah 40, sehingga hasilnya adalah 90 kurangi 40 50/4 ya, akar 50. 50 itu bisa
25 dikali 2 ya, 4. Jadi kalau menyederhanakan dibuat harus ada yang bisa diakarkan begitu. Akar 25 adalah 5, akar 4 itu 2, masih ada 2 nih ya, berarti masih di dalam akar karena dia nggak bisa dikeluarkan. 5/2 akar 2. Nah, itu bentuk soal yang lain tentang perbandingan trigonometri. Ada satu soal yang lain. Baik, dari 2 soal saya ambil dari BSE, 1 soal adalah soal latihan yang ada di tayangan TVRI. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, menambah paham teman-teman, adik-adik semua di rumah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.